Kembali bersama saya di rumah Dodo. Hari ini saya mau mereview nih guys. Mereview dari bukan cluster sih, dari developer Sequoia, anjas. Tadi kemarin kita udah bahas tentang Mono. Hari ini kita akan membahas rumah yang bertemakan alam atau bumi bernama Earthville. Tipe 12 yang besar banget. Di spesialnya di sini ada rumah-rumah yang bentuknya bulat. Nanti mungkin akan dikasih gambaran di sini nih. Si master plan-nya atau site plan dari si Earthville ini. Ini berada di daerah Sentul. Untuk range harganya nanti bisa dihubungin ke nomor yang di atas sini ya, gengs. Berikut gambaran rumah Earthville-nya. Nah, kalian bisa lihat ini rumah Earthville tipe 12 The Cycle Corner yang spesial dari Earthville. Untuk luas tanahnya 505 meter dan area bangunannya 183 meter. Nanti dia bulutnya ada bulatan-bulatan gitu di side plan-nya, gengs. Nah, ini adalah tampak belakangnya karena ini rumah spesial dari Sequoia. Ini spesial banget. Kenapa? Karena kita berada di bagian belakang dari rumahnya. Jadi parkiran ini ada di belakang rumahnya. Sekali lagi saya bilang, untuk luasnya ini bisa buat dua mobil. Untuk dua mobil gede kayaknya masih bisa cukup sih. Ini kayak mobil-mobil SRV itu masih bisa banget. Udah disediain sama kanopinya juga. Dan ini pakai baja keren, gengs, bajanya nih. Dan si kacanya udah pakai temper. Dan di sebelah kiri dari si tukang parkir, dari si parkirannya ada kelistrikan nih, gengs. Kenapa kelistrikan di depan? Karena untuk bisa ngecas mobil-mobil listrik zaman sekarang. Untuk si lantainya ini dipakainya kayak mirip batu alam gitu, agak kasar supaya mobilnya nggak licin, gengs. Dan ukurannya kecil-kecil banget, cuma 15x15 doang ini kayaknya untuk si keramik-keramiknya. Lalu di sebelah kanan situ, karena ini corner, itu ada bangkunya, gengs. Bangkunya lumayan gede, bisa buat nongkrong atau menjamu-jamu tamu, atau mau nongkrong santai di sore hari lah. Tuh, gambarannya. Fasadnya digunakan pakai batu-batu kecil, gengs. Bisa kasih saya lihat, kameramen. Nih, nanti kita kasih lihat gambarannya. Ini pakai batu-batu kecil yang disusun dengan rapi. Ini udah mantep banget, kayak menyatu dengan alam. Lalu di bagian sininya sudah dibuat air atau pancuran air atau kolam. Ini bisa banget buat naro-naro ikan maupun jadi hiasan saja gitu. Lalu di belakangnya ada gambaran kayu-kayu gini. Kalau bahasa itu ya sirip-sirip, biar nggak terlalu terawang ke bagian depan. Nah, karena ini kita di bagian belakang, kita akan masuk ke dalam rumahnya lewat depan, gengs. Ini ada dapat sedikit sekiraan 1 meter buat jalannya sebelum kita masuk ke dalam rumahnya. Ada sedikit jendela besar juga di bagian sini. Dan kasih lihat lagi kameramen bentuk detail dari fasad depan atau bagian depan si rumah ini, Earthville tipe 12 ini. Masuk. Karena tanahnya 500, ini mendapatkan dua bangunan. Bangunan ini kantor, gengs, di gambarannya. Ini gambaran kantor. Ini belum bisa dibuka karena lagi ada pembangunan di dalamnya. Gambaran kantornya tuh seperti kantor-kantor pada umumnya, buat orang-orang mendapatkan imajinasi gitu. Dan karena ini 500 meter lagi mendapatkan kolam renang, tapi ini opsional, gengs, opsional. Batasnya sampai mana, bang? Sampai tanaman ini untuk ukuran tanahnya sampai ke ujung sono. Yang ada tanaman yang gede-gedenya itu bentuk dari si tanahnya. Sekarang kita akan menuju ke welcoming area, gengs. Untuk lebarnya sekitar 1,5 nih, 170 lah, 1,70, dan sudah ada tempered glassnya, gengs, atau kanopinya supaya
hujan tidak membasahi si areanya. Nah, di sini dibuat untuk tempat sampah maupun tempat buat ngerokok gitu kan. Nggak mungkin dong ngerokok dalam rumah. Itu, gengs. Masuk ke area rumahnya. Sebelum masuk, kita akan membahas pintunya dulu, gengs. Untuk pintunya ini terbuat dari solid engineering wood yang bertemakan kayu, karena ini Earthfeel, sekali lagi perumahan yang bertemakan bumi gitu. Untuk si smart door-nya udah pakai Onassis, bisa pakai kartu, ada CCTV-nya juga, fingerprint, dan juga bisa manual, gengs. Ada pin-nya juga dan ada alarmnya gitu. Silahkan masuk, kameramen, biar nggak tabrak sama pintu ya. Nah, pada saat kita masuk, langsung diperlihatkan area living room, meja makan, dan juga dapurnya, gengs. Untuk si living areanya ini cukup banget buat keluarga baru. Sekali lagi, buat keluarga baru yang masih memiliki satu anak maupun dua anak itu masih cukup banget, karena ini kan bisa dipakai buat bermain game, untuk film bersama, ataupun ngobrol-ngobrol santai, gengs. Lanjut ke sini. Untuk si meja makannya ini disediakan untuk 6 orang, sedangkan kayaknya pas ya, nggak harus ditambah lagi karena ini udah mepet banget sama si dapurnya. Ini cukup banget buat 6 orang, padahal bisa aja diganti meja dengan untuk 4 orang aja atau 5 orang aja gitu, gengs. Sekali lagi, ini karena bertemakan bumi, harus mirip-mirip tanah-tanah gitu. Dan rumah ini sudah ada kitchen island-nya beserta dapur ya. Kitchen island ini dibuat untuk menyediakan makan-makanan, jadi kalau kalian naruh sayur-sayur jadi, atau mungkin untuk cuman bikin roti gitu, ini cukup banget. Lalu karena ini di Sekoya, ini sudah ada base water teknologinya, gengs, jadi airnya bisa diminum. Cuman di Sekoya yang bisa kayak gini, gengs. Lalu di bagian sininya sudah ada exhaust buat si masakannya, jadi udara atau bau-bau dari makanannya sudah dilempar keluar. Dan karena ini Earthfeel, sekali lagi bertemakan bumi, degradasi warna atau pemilihan bahan-bahannya itu bumi banget gitu, gengs. Lalu kita akan menuju ke kamar masternya. Sebelum menuju ke kamar masternya, di lorong ini ada jendela yang gede banget, gengs, sekitaran 3 meteran lah untuk si jendelanya. Ini full dari bawah sampai atas gitu kan, terus bisa ngeliat ke area belakang dari rumahnya gitu, guys. Pencahayaannya sudah mantap banget ya. Lalu masuk ke area master bedroomnya, gengs. Master bedroomnya ini ukurannya sekitar 7 kali 7 atau 8, karena itu sampai ke kamar mandi. Ini gede banget. Terus lalu ada pintu sliding door gini. Oh, ini udah pakai YKK ternyata. Sliding door dari YKK. Ini udah bagus banget YKK. Gila. Sekoya doang yang bisa kayak gini, gengs. Pemandangannya indah. Dapat luasannya bisa buat berkebun. Itu puas banget karena hampir 500 hektaran lah. 500 meter. Itu gede banget. Dan karena ini master bedroom, udah dapet kamar mandinya, gengs. Untuk kamar mandinya ini ukurannya sekitar 2,5 kali 170 kayaknya. Dan ini sudah ada wastafel, toilet, dan juga shower. Dan dia udah pakai raini nih, gengs. Dan kerennya lagi, si keramiknya ini dibikin gelap karena lebih gampang untuk ngelihat flek-flek gitu. Dan di nut pakai warna abu-abu biar menyatu dengan si keramiknya, gengs. Gitu aja untuk si kamar mandinya. Nah, setelah kamar mandi, ternyata di belakangnya ini ada buat naro-naro baju, atau disebut biasanya toilet, apa namanya? Ya, lemari lah. Walk-in closet, tapi ini nggak di closet. Ini lemari aja gede, cukup banget buat naro-naro baju, perhiasan, atau pajang-pajangan. Ini bisa bagus banget. Lalu di sini juga bisa buat kerja santai, tapi nggak bagus kalau ruang tidur atau ruang istirahat digabung sama ruang ini. Mungkin ini bisa dipakai buat makeup, karena ini memiliki jendela yang gede banget, gengs. Di sininya kayak habis fashion, kayak cek, gue pas banget gak ya? Itu mungkin ya.
Lanjut kita ke lantai 2-nya. Sebelum ke lantai 2-nya, ternyata di belakang ini ada powder room-nya, gengs, atau toilet tamu. Nih saya coba buka. Ih, keren ya, bisa buka ke dalam gitu. Ini cukup banget buat toilet tamu, sekitar 2 kali 1 meter. Cuma ada toilet dan juga si wastafelnya. Dan ada kaca gede banget, gengs, di sebelah sini. Kita tutup dulu. Dan saya mau ingat lagi, kasih lihat kameramen, ini sudah smart home. Sudah smart home. Kapan lagi punya rumah smart home, air bisa diminum, itu udah kayak orang-orang Jepang, dan memiliki udara yang besar banget. Gitu. Udara yang segar banget gitu. Nah, karena tadi saya bilang ada tandas luahnya, dan kalau habis mandi gitu kan, habis ke berenang, ini bisa banget. Dan ini sekali lagi pakai YKK ya, gengs. Gila, gokil. Bisa langsung kolam renang. Gila. Keren ini rumah. Ada pencahayaannya udah pasti nggak usah diragukan lagi. Udara juga udah pasti nggak diragukan lagi karena pertama ceilingnya juga tinggi, gengs. Ini 9 meter atau 8 meteran untuk si ceilingnya. Dan kalian bisa lihat pemandangannya hijau karena ini Earthfeel di Sequoia, gengs. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Untuk lantai 2-nya di tangga ini udah pakai vinil bertemakan kayu karena Earthfeel namanya juga. Lalu ada lampu-lampu kecil biar nggak burem gitu kan buat naik ke atas. Nah, ini ke lantai 2-nya, gengs. Ini ada satu ruangan atau satu sudut ruangan yang bisa dipakai banyak banget, bisa buat istri yoga gitu kan, atau buat ruang baca, ruang bermain masih bisa banget. Kalau punya Nintendo Switch buat main dan lari-larian tuh masih bisa banget di sini. Dan ada kacanya gede, mantap banget. Sedikit ruangan atau lorong ini bisa dipakai buat naruh-naruh penghargaan, piagam, atau action figure mungkin, itu bisa banget. Di sebelah sini ada 3 ruangan, 1 toilet sharing dan 2 kamar anak. Dan sama seperti yang di bawah, ada jendelanya, geng. Kalau untuk siang gak usah pakai lampu, ini udah hemat banget karena pencahayaan langsung masuk. Dan ini full, sekali lagi ini full kacanya dari bawah sampai atas, guys. Gitu. Kita akan lanjut ke kamar anak yang pertama. Kamar anak pertamanya didesain buat kamar anak kecil di sini dan memiliki sedikit balkon, gengs. Unik banget. Ada balkonnya untuk si kamarnya. Ini desain buat kamar anak kecil karena ada dinosaurusnya, gengs. Gitu. Dan di kamar sebelahnya ini mungkin kamar anak, sama ya, kamar anak kecil juga digambarinnya, tetapi dia memiliki jendela juga, gengs, yang gede. Ini untuk ukurannya sekitar, gede banget nih, sekitar 5 kali 7, 5 kali 6, mungkin 5 kali 6. Terus ada sedikit ventilasinya. Gila, gede banget ini. Mantep, gengs, untuk si 2 kamar anaknya. Lalu di sini ada kamar mandi sharing. Sama, saya suka banget desainnya karena ini dipisah, gengs, wastafel, toilet, sama si buat mandi atau shower ininya. Dan di lantainya sudah ada leveling yang lumayan tinggi, sekitar 5 sentian, untuk airnya nggak ngalir keluar. Dan ini di kemiringannya bagus karena airnya biar masuk langsung ke si lubang toiletnya. Sama pakai rainy juga, dan dari Toto, gengs. Gitu. Dan ini spesialnya karena ini luasnya 500 meter, ini ada sedikit balkon, gengs. Balkon yang menuju di atas dari ruang kantor tersebut. Boleh masuk kameramen nih biar enak nutupnya saya. Nah, saya tadi bilang
500 meter kan, karena ada dua bangunan gengs yang diinjak sama kameramen saya ini. Itu kantor yang tadi lagi dibangun atau lagi diperbaiki. Ini ada sedikit bridge atau jembatan. Kanan kirinya ini langsung bisa melihat ke area depan dan area depan dan area belakangnya gengs gitu. Buat naruh outdoor AC juga bisa kayak gini. Lalu ini dibuat sama si sekoyanya, pemandangannya nggak usah diragukan lagi lah. Cuman sekitaran berapa ya tadi? 3 MN aja, karena banyak diskon di akhir tahun ini. Terus kalau kalian mau beli, saya sarankan secepatnya, karena ini unit spesial, nggak ada di mana-mana, karena unitnya melingkar gengs. Ini 12 corner circle namanya, keren. Dan banyak promo seperti DP itu sampai 1 miliar diskonnya gengs. Saya kalau nggak salah ya, tergantung unit rumah. Semakin besar unit yang Anda beli, semakin besar juga diskon yang Anda dapat di akhir tahun ini, di 2024 ini. Dan sebelumnya saya kasih lihat dulu untuk pemandangan dari balkon atasnya gengs. Bisa dikasih lihat kameramen. Gila, kapan lagi di depan rumah langsung tempat bermain golf, pemandangannya bagus. Untuk pohon-pohonnya udah besar-besar gengs, karena ini sudah ditanami dari lama, jadi nggak mungkin lah untuk pas-pasan mah. Mungkin sekian kayaknya, dan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Tolong bantu channel saya supaya saya semakin semangat lagi gengs untuk mereview rumah di area Jabodetabek. Ini untuk nomornya, siapa tahu mau nanya harga atau mau lihat show unit bareng saya. Sekian review rumah dari saya, Rumah Dodo, dan terima kasih, bye bye.